Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Sekarang kita analisa ulang kembali untuk Vergol ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena di hari-hari kemarin tidak update analisa harian ya. Baru kali ini baru bisa analisa harian ya. Buat analisa harian ini sebagai referensi ya, karena ini bukanlah sinyal ataupun ajakan untuk sahabat-sahabat trading analisa open posisi entry ya. Jadi gunakan analisa dari trading analisa ini sebagai referensi dari trading plan teman-teman ya. Oke, di sini jika kita lihat di time frame daily ya, di time frame daily ini market sedang melakukan penurunan ya. Di sini market sedang melakukan penurunan. Nah, jika kita lihat di sini ada penolakan saat market akan melakukan kenaikan ya. Di area sini ada penolakan market untuk melakukan kenaikan ya. Jadi pada intinya di time frame daily ini market sedang melakukan tren penurunan ya. Jadi menurut pandangan saya sedang melakukan tren penurunan. Oke, tentu SOP kita ya, SOP kita ada 4 ini ya. Yang pertama kita marking SND di time frame 4, yang kedua kita cari SNR USD H1 ya, yang ketiga kita marking SND H4 dan SNR US H1 tadi kita marking di time frame M30, kita perkecil lagi ya. Setelah itu baru terbentuklah sebuah zone area entry. Nah, zone area entry tersebut kita bisa melakukan open posisi entry secara agresif ataupun secara konservatif ya. Tapi di sini saya sering menggunakan entry secara agresif ya. Jadi bisa saja teman-teman itu menggunakan entry secara konservatif karena risikonya jauh lebih kecil ya. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan sahabat-sahabat trading analisa bisa paham maksud saya ya dengan SOP yang sudah kita gunakan seperti ini ya. SOP versi trading analisa seperti itu. Jadi untuk yang lain sahabat-sahabat trading analisa bisa mengembangkan kembali ya. Jadi tidak harus meniru tapi bisa mengembangkan kembali. Bisa saja ada kesalahan-kesalahan atau kurang bagus SOP ini, jadi bisa dikembangkan kembali ya. Saran saya seperti itu. Oke, kita analisa kembali ya. Kita lihat kemarin di time frame daily ya, di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan. Di sini ada setup dominan break sell ya. Ini candle waktu melakukan kenaikan ini ada candle bullish. Candle bullish ini mampu di break ya, di break dengan candle bearish ini, maka kita bisa ukur pakai Fibo ya. Kita sudah bisa ukur pakai Fibo misal seperti ini ya. Nah, seperti ini di shadow teratas itu level 0 yang mampu break di level 100 ya, dan level 161 masih belum dicapai ya. Jadi kemungkinan market nanti akan sampai di level 161 jika kita melihat dari time frame daily ya. Oke, di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan ya, untuk di time frame daily ada setup sell. Ini sudah termasuk konfirmasi ya, karena sudah terbentuk sebuah dominan break sell ya. Jadi seperti itu analisa untuk time frame daily-nya. Oke, setelah itu kita bisa ganti time frame di time frame 4 untuk analisa harian ya. Untuk analisa harian kita bisa ganti time frame di H4. Oke, sebentar. Nah, di sini saya kemarin juga ada entry ya, di area-area base supply ini saya ada entry di sini ya, dan semalam saya marking lagi base supply-nya di area sini, saya juga dapat entry lagi di sini ya. Sebelumnya ada beberapa yang saya ambil take profit ya sedikit, kemudian saya ambil lagi entry di area-area sini ya, untuk saya hold sampai di level 161 take profit pertama ya. Take profit pertama saya mengambil setup ini ya, karena di time frame 4 ini ada setup CP1 sell, di mana time frame daily ada sebuah setup dominan break sell, maka di time frame kecilnya akan terbentuk setup CP1 sell. Itulah kaitannya dominan break sama CP1 ya. Jadi di mana di time frame kecilnya itu terbentuk CP1 ya, di time frame besarnya itu biasanya ada setup dominan. Nah, seperti itu. Nah, di level 161 ini adalah take profit pertama saya ya, take profit pertama saya yang jangka panjang ya. Untuk jangka panjang berikutnya tentu di level 261 ini ya. Di level 261 ini yang bertepatan dengan level 161 di
time frame daily ya. Di time frame daily coba kita lihat ya. Di time frame daily ini ya. Berarti jangka panjangnya di sini ya, di SNR US yang ini. Oke, bisa saja nanti sampai di level ini ya. Oke. Yang jelas di sini saya akan mengambil take profit di level 161 time frame H4 terlebih dahulu ya. Karena untuk membesarkan equity itu sangat wajib. Nah, tentu untuk analisa berikutnya ya, kita bisa marking zone SND di time frame H4 seperti biasa ya. Ini untuk kita open posisi selnya ya. Ini untuk kita open posisi selnya berada di area situ ya. Selama market masih belum menyentuh level 161, saran saya meskipun ini adalah area SNR US ya, jika kita perkecil ini adalah area SNR US, tentu kita tidak boleh open posisi buy di area SNR US ini ya. Karena sangat berbahaya, SNR US ini berdekatan dengan level 161. Bisa saja market nanti akan mengambil level 161, baru dia akan melakukan kenaikan, mengisi imbalance ini, baru nanti akan melanjutkan penurunan. Jadi seperti itu ya, analisa saya seperti itu sementara untuk kedepannya ya. Jadi target pertama di level 161 itu ya. Oke, di sini kemarin juga saya ada entry ya, saya ingin menjelaskan yang kemarin. Di sini saya ada entry di area supply ini, tapi sayang sekali ya, area supply ini tidak bertepatan dengan SNR US ya. Di sini tidak bertepatan dengan SNR US, tapi saya tetap open posisi sell di area situ karena di sini ada sebuah support yang mampu di break ya, yang mampu di break dengan adanya news kemarin ya. Jadi area-area ini area-area rawan untuk memantulkan harga ya. Jadi area-area support ini rawan untuk memantulkan harga, dan di sini terbukti ya, 2 kali mau ditembus tapi market langsung terpantul ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah market kemarin itu melakukan penurunan ya, di sini saya mengambil take profit sedikit ya. Kemudian saya marking lagi di supply berikutnya di time frame H4 ya, karena sinyal penurunan atau konfirmasi sell itu sudah terjadi di time frame daily tadi, dan di time frame H4 ini ada setup CB1 sell. Nah, jadi kemarin itu ya, semalam itu saya ada entry juga di area sini ya, karena saya tipenya agresif ya. Ini juga terbentuk setup apa? Ayo, ini terbentuk setup dominan break sell ya. Maka setelah terbentuk dominan break sell ini kita bisa menunggu retest, dia naik baru kita hajar sell. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat mudah sekali setup ini untuk digunakan ya. Kita bisa perkecil di time frame H1 jika ingin memperkecil zone entry tersebut ya. Tentu kita perkecil seperti ini. Nah, ini area SNR US-nya ya. Jadi di sini adalah area SNR US-nya. Kita bisa perkecil seperti itu ya. Kemudian jika kita lihat di sini ya, SNR US masih sangat besar ya. Kita bisa kecilkan di time frame M30 ya. Kita lihat di time frame M30 ini apakah ada yang fresh. Ternyata di sini semalam juga tidak ada yang fresh ya, tidak ada yang fresh. Di sini saya marking, biasanya saya sampai bodinya, tapi semalam saya marking di area order blocknya ini, order block ini. Bentar ya, saya jelaskan ya, order block di time frame M30 ya. Di time frame M30 ini ada sebuah order block di mana ini shadow teratas sama shadow terbawah yang kita marking ya. Jadi kita bisa marking shadow teratas dan shadow terbawah ya. Bisa saja seperti ini ya, bisa saja sahabat-sahabat trading analisa seperti ini markingnya ya, atau bisa di shadow demand yang terdekat ini ya, atau bisa di shadow demand yang terdekat ini ya. Biasanya juga saya marking seperti ini, misal nah seperti ini. Jadi kita bisa marking di shadow terdekat seperti itu. Nah, di sini market merespon ya, di sini market merespon sangat tipis sekali, kemudian melakukan penurunan ya. Jadi setelah market membentuk setup dominan break sell di time frame H4 tadi ya, di sini ya, ini saya besarkan ya. Setelah dia membentuk setup dominan break sell ini lalu dia naik, candle ini naik ya, mengambil zone entry kita lalu terjun. Nah, seperti itu. Karena saya tipe agresif. Jika sahabat-sahabat trading analisa mau yang konservatif, bisa saja mengambil di time frame misal di M5 ya. Kita bisa mengambil di time frame M5.
ya jika kita lihat di sini market membentuk setup CB1 sell ya, kita bisa tunggu retest ya. Di sini retestnya sedikit demi sedikit ya, lalu dia naik sampai sini ya, tapi tidak mampu break setup ini ya, lalu dia melakukan penurunan ya. Jadi seperti itu ya. Bisa saja kita menunggu di time frame M15 ya. Jika kita menunggu di time frame M15, tentu di sini kita akan ketinggalan momentum ya. Kita ketinggalan momentum karena di sini setup CB1-nya berada di sini ya. Kecuali kita mengambil area yang ini ya. Tapi tentu yang jelas kita mengambilnya itu di area-area sini ya. Di sini belum mampu membuat setup CB1 sell, tapi market sudah lebih dulu terjun ya. Tapi jika kita mencari konfirmasi di sini, tentu kita mendapatkan sebuah entry ya. Tapi untuk tadi malam itu saya mengambil entry secara agresif ya. Jadi seperti itu. Jadi entry agresif dan konservatif itu tergantung style sahabat trading analisa ya. Jadi terutama kuncinya itu berada di zone area entry-nya ya. Jadi kuncinya berada di zone area entry. Saat kita menentukan zone area entry tersebut, itulah kuncinya ya. Setelah kita menemukan kuncinya di situ, maka untuk entry kita bisa konservatif ataupun secara agresif ya. Jadi analisa untuk hari ini seperti itu. Untuk open posisi buy ya, untuk open posisi buy saya sarankan tetap ya, sebelum market belum menyentuh level 161 ini, saya tidak sarankan sahabat-sahabat trading analisa itu melakukan open posisi buy ya, karena biasnya tadi masih turun ya, trennya itu masih turun. Di time frame daily masih turun ya, di time frame H4 ada setup sell, di time frame daily ada setup sell ya. Jadi untuk open posisi buy itu juga sangat berisiko ya, menurut saya seperti itu. Mudah-mudahan analisa hari ini bisa dipahami dan dimengerti ya. Tentu untuk open posisi buy untuk hari ini masih sangat rawan ya, kecuali jika nanti market sudah sampai di level 161 ini, baru kita bisa open posisi buy ya di area-area sini ya. Di area-area sini bisa, ataupun di area-area sini bisa ya, kita open posisi buy. Tapi untuk open posisi buy pun kita tidak boleh jauh-jauh untuk mengambil take profit ya, karena jika kita lihat di time frame daily tadi, di time frame daily ini market masih belum sampai di level 161 ya. Market masih belum sampai di level 161. Jadi intinya untuk open posisi buy itu masih sangat rawan. Bisa saja market akan koreksi naik ya, karena di sini ada sebuah supply ya. Bisa saja market ini nanti dia koreksi membentuk shadow ya, membentuk shadow seperti ini, lalu melakukan penurunan dengan membentuk sebuah candle bearish ya, seperti itu. Oke, demikian dari trading analisa. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi analisa sahabat-sahabat trading analisa yang kiranya sahabat-sahabat trading analisa masih bingung dengan penjelasan saya hari ini, bisa tanya di kolom komentar ya. Insya Allah nanti akan saya jawab. Tentu dari trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.